Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atira Naura Salsabila Siregar dengan NIM 19050706006 dari kelas A angkatan 2019 Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resum materi dari kelompok 3 mata kuliah apresiasi prosa, yaitu membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Dalam materi ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Yang kedua, karakteristik novel terjemahan. Dan yang ketiga, novel serius, populer, dan teen lead. Materi pertama, membandingkan novel Indonesia dengan novel terjemahan. Novel Indonesia, novel yang menggunakan bahasa Indonesia dan pengarang asal Indonesia. Biasanya tokoh cerita menggunakan nama-nama asli Indonesia. Setting novel Indonesia adalah 66% mengambil setting waktu zaman kekinian, serta 34% bercerita tentang masa yang belum lama berlalu. Contoh novel asli Indonesia, yang pertama ada Siti Nurbaya dan yang kedua ada Laskar Pelangi. Novel terjemahan, novel yang ditulis dalam bahasa asing oleh pengarang berkebangsaan asing yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Setting pada novel terjemahan yang biasanya berada di tempat-tempat atau suasana luar negeri dengan beragam kehidupan yang modern atau klasik. Penokohan dalam novel terjemahan biasanya disesuaikan dengan budaya atau negara asal pengarang novel terjemahan tersebut. Ada beberapa contoh novel terjemahan seperti Twilight, Harry Potter, Petualangan Sherlock Holmes, dan lain sebagainya. Persamaan dan perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan. Pada unsur intrinsiknya, persamaannya yaitu sama-sama memiliki unsur seperti tema, alur, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, latar gaya bahasa, dan amanat. Pada unsur ekstrinsiknya, persamaannya itu sama-sama terdapat biografi pengarang berdasarkan kondisi masyarakat dan mempunyai nilai-nilai dalam cerita. Lalu perbedaannya terletak pada perbedaan pengarang, kondisi masyarakat, serta nilai-nilai dalam ceritanya yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang geografis, sosial, dan budaya di negara Indonesia dengan negara lainnya. Karakteristik novel terjemahan. Yang pertama, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa baku, kemudian lebih banyak kisah khayalan, watak dan perilaku tokoh berdasarkan latar belakang sosial budaya, gaya bahasa menggunakan bahasa asal negara, lalu menceritakan kehidupan seseorang dengan lengkap yang ditulis dalam bahasa asing dan dialihkan ke bahasa Indonesia. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pada unsur intrinsiknya terdapat tema, amanat, setting, penokohan, dan alur. Lalu pada unsur ekstrinsiknya terdapat nilai ideologis, nilai politis, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai budaya, nilai religius, nilai humanistik, nilai estetika, nilai edukatif, nilai psikologis, dan nilai norma. Lalu yang ketiga, materi ketiga, yaitu novel serius, populer, dan teen lead. Novel merupakan sebuah karya prosa yang panjang, yang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Rangkaian cerita ini dibangun melalui masalah atau konflik yang dihadapi tokoh dalam cerita. Karena masalah atau konflik yang diceritakan dalam novel itu lebih dari 2 dan kompleks, oleh karena itu tidak heran jika novel lebih panjang dari cerpen yang biasanya hanya memiliki 1 atau 2 konflik dalam ceritanya. Ciri-ciri novel. Nah, pada umumnya, novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana. Alur ceritanya itu kompleks. Lalu cerita sebuah novel panjang, banyak kalimat yang diulang. Lalu durasi membacanya pun cukup lama. Novel serius.
Novel serius adalah novel yang perlu keseriusan dalam membacanya. Pembaca dituntut untuk mengoperasikan daya intelektualnya. Ciri-ciri novel serius. Yang pertama, masalah percintaan banyak diangkat. Yang kedua, masalah kehidupan amat kompleks. Yang ketiga, mengungkap sesuatu yang baru dengan cara yang baru pula. Lalu yang keempat, tidak mengabdi pada selera pembaca. Kelima, mengambil realitas kehidupan yang bersifat universal sebagai model. Lalu keenam, tujuannya untuk menghibur. Dan yang ketujuh, tetap bertahan sepanjang zaman. Contoh novel serius. Yang pertama ada novel Negeri Senja karya Seno Gurima Aji Dharma. Lalu novel kedua yaitu Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Novel populer. Menurut Nurgiantoro, novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel jenis ini menampilkan masalah yang aktual pada saat novel itu muncul. Pada umumnya novel populer bersifat artifisial, hanya bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman, dan tidak memaksa orang untuk membacanya. Sekali lagi seiring dengan munculnya novel-novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. Ciri-ciri novel populer. Bentuk covernya yang sering menonjolkan warna cerah, ilustrasinya itu agak ramai. Lalu dari segi penokohan penampilan tokoh yang tidak jelas identitas tradisi kulturalnya. Lalu yang ketiga, tema yang diangkat biasanya menyangkut kisah percintaan remaja yang masih bersekolah. Lalu yang keempat, dari segi latar tempat dan peristiwa cenderung menampilkan latar kontemporer dengan berbagai peristiwa yang aktual. Lalu yang kelima, menampilkannya atau tampilan tokohnya itu stereotip. Contoh-contoh novel populer itu seperti Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan Dylan. Novel Teen Lit. Teen Lit adalah singkatan dari teen literatur. Merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta pada umumnya. Novel yang ditunjukkan untuk para remaja ini biasanya berisikan tentang kisah atau cerita seputar kehidupan remaja. Segala yang diceritakan dalam novel ini disesuaikan dengan karakter dan tumbuh kembang remaja. Biasanya topik cerita untuk jenis novel ini adalah tentang cinta dan persahabatan. Teen Lit tidak berkisah sesuatu yang berat. Ciri-ciri dari novel Teen Lit, yang pertama penggunaan bahasanya disesuaikan dengan karakter remaja. Lalu yang kedua menceritakan atau ceritanya ini bertema ringan dan meliputi kehidupan remaja. Lalu yang ketiga mengeksplor konflik-konflik yang biasa terjadi pada remaja. Lalu yang keempat penyelesaian masalah dalam cerita diselesaikan dengan cara yang menarik. Lalu yang kelima memiliki kecenderungan bahasa ringan khas remaja. Lalu yang keenam, biasanya yang menjadi tokoh utama pada Teen Lit adalah seorang gadis. Lalu tunduk pada selera pasar. Lalu yang kedelapan adalah alur yang sederhana. Contoh-contoh novel Teen Lit, yang pertama ada Fairis, yang kedua ada Dia Lova, lalu yang ketiga ada Dua Rembulan, yang keempat ada Rahasia Bintang, yang kelima adalah Jingga dan Senja, dan yang keenam ada Minoel. Sekian hasil resume dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf dan saya pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.